Oke, baik kakak-kakak. Sembari menunggu yang lainnya masuk, mungkin saya buka saja. Udah 15 menit kita tunggu. Cuma nambah satu orang, Kak Roman. Berarti berempat sekarang, berlima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak. Mungkin lagi ada kesibukan. Mudah-mudahan segera yang lainnya bergabung. Untuk kita hari ini cuma satu JP sebentar kakak-kakak ya. Kalau bisa luangkan waktunya karena di rencana tindak lanjut RTL ini sangat penting sekali kakak-kakak ya untuk nantinya kita menyusun sebuah program yang kemarin mungkin telah kita susun, kita buat nanti bentuknya entah itu PowerPoint ataupun slide yang akan kita upload ke tugas LMS masing-masing kakak-kakak. Nah di sini kakak-kakak sebenarnya kita penguatan lebih ke arah penguatan ya untuk rencana tindak lanjut atau biasa kita sebut RTL. Mungkin kakak-kakak sudah pernah mendengarnya. Nah RTL ini nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan tatap maya hari ini kakak-kakak. Nah sebelum nanti ada lini masa pengerjaan RTL-nya kakak-kakak agak lama. Nanti kita ketemunya di umpan balik RTL itu di tanggal 2 Desember kakak-kakak ya. Oke, baik. Salam dan bahagia untuk kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat, diberikan kelancaran untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Apalagi ini sudah dekat-dekat ke kita menyambut pada acara Hari Guru Nasional AGN mungkin pada hari Senin. Kakak-kakak juga mungkin ada yang lagi sibuk persiapan di sekolah. Saya izin untuk sedikit mengganggu waktunya kakak-kakak eh, dengan kegiatan tatap maya kita ini yang hanya tinggal beberapa kali lagi gitu kakak. Nah, di sini kakak-kakak diharapkan untuk kita bersama menenangkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan semua perhatian kita fokus pada pembelajaran dan memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan kita di kegiatan ini ataupun di luar kegiatan PKG PJOK ini kakak ya. Nah, tidak lupa setiap kali kita melakukan tatap maya, kakak-kakak, di sini saya membacakan kesepakatan bersama kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam, klik raise hand jika ingin bertanya. Yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal wajar, kakak ya. Ini mungkin kesepakatan bersama kita setiap kali kita melakukan gimit tatap maya di kegiatan PKG PJOK ini, kakak. Untuk tujuan dari sesi kita pada kali ini, kakak-kakak, yang pertama yaitu kita dapat merefleksikan pembelajaran pada modul 3 dan yang kedua kita dapat memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL yang ada di LMS-nya masing-masing kakak-kakak. Nah, terus agenda kita untuk hari ini yang pertama yaitu pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, serta komitmen belajar itu selama 5 menit.
Selanjutnya refleksi awal yang kita lakukan 10 menit. Terus yang ketiga penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa itu selama 20 menit kakak-kakak ya. Nanti jika ada kakak-kakak yang ingin bertanya bentuk tugas RTL kita sebenarnya seperti apa, di pertengahan kita melakukan sesi tatap maya ini, ya kakak-kakak kurang memahami, boleh langsung bertanya kakak-kakak ya. Terus nanti kita disediakan juga waktu untuk diskusi dan tanya jawab itu tentang RTL selama 7 menit kakak-kakak. Nah, kita tidak terlalu berpatokan pada ini kakak-kakak ya. Jika kakak-kakak ingin langsung bertanya masalah RTL dan tugas-tugas yang lain nanti di uh, pertemuan tatap maya ini kakak-kakak boleh langsung bertanya gitu. Yang kelima penutup kakak-kakak ya. Itu selama 3 menit. Baik, kita masuk ke pendahuluan kakak-kakak. Nah, sebenarnya kalau kita lengkap banyak peserta yang masuk, kita akan menggunakan sedikit persiapan belajar ini. Ini merupakan bisa dikatakan ice breaking untuk kita menentukan level kesiapan belajar kita kakak-kakak di tatap maya ini gitu. Kalau kita mau buat mungkin tidak memungkinkan karena peserta kita masih kurang, mungkin lagi dalam perjalanan atau apapun, ya kita doakan saja bersama-sama. Mudah-mudahan kakak-kakak yang lain bisa segera bergabung ke tatap maya kita pada hari ini. Kita skip saja kakak-kakak, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini pada hari ini yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang kakak buat kemarin gitu. Nah, perencanaan berbasis proyek ini kakak nanti akan buatkan lebih secara spesifiknya kegiatan seperti apa yang kakak akan laksanakan di lapangan gitu. Nah, terkait di sini juga aspek penilaiannya seperti apa, lini masa dengan baik dan benar gitu kakak. Selanjutnya kita melakukan refleksi awal kakak. Nah, kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kita buat kemarin kakak. Mungkin kakak sudah mengarang pembelajaran berbasis proyeknya seperti apa. Nah, selanjutnya kakak membuat nanti ini Kak Supriyono sudah masuk. Selamat datang Kak Supri. Nah, kita di sini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa gitu kakak. Nah, kemarin kita sudah membuat pembelajaran berbasis proyek. Jadi di RTL ini kakak nanti menyusun langsung secara langsung tentang kegiatan seperti apa yang akan kakak tampilkan gitu di RTL-nya. Cuman kakak format untuk penyusunannya kakak boleh menggunakan PowerPoint atau slide PowerPoint agar susunan rancangan kegiatan yang kakak buat itu lebih tersusun rapi gitu kakak. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini, Kak Eri juga sudah bergabung. Selamat datang Kak Eri, Kak Supri ya. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan, Kak Rahmat juga sudah bergabung. Izin kakak, cuman bisa masuk saja, ini lagi di jalan.
Oh, siap, siap, Kak Eri. Hati-hati, Kak Eri. Kita ulangi Kak-Kakak. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menurut Kak-Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas pelajar, di dalam sekolah gitu Kak-Kakak. Nah, boleh Kak-Kakak sampaikan di kolom chat Kak Rahmat. Assalamualaikum Kak, baru masuk lagi siap latihan upacara. Baik Kak Rahmat, silakan bergabung Kak Rahmat ya. Nah ini ada pertanyaan untuk kakak-kakak semua. Kakak-kakak boleh menuliskan jawabannya. Kak Rudi juga sudah bergabung. Kakak-kakak boleh menuliskan jawabannya di kolom chat tentang pertanyaan ini ya. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam ombel di dalam sekolah gitu. Nah, menurut kakak-kakak apa yang akan terjadi jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat gitu. Boleh kakak-kakak sampaikan jawabannya di kolom chat. Untuk kakak-kakak yang lagi memperhatikan layar, boleh kiranya menyampaikan pendapatnya di kolom chat tentang bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel yang ada di sekolah kita masing-masing kakak-kakak ya. Sembari kita menunggu jawaban dari kakak, mungkin lagi pada sibuk, kita skip dulu. Nah, sebenarnya kakak-kakak ya, sedikit penjelasan dari saya. Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel kita itu malah lebih bagus gitu. Kenapa kita katakan lebih bagus kakak-kakak ya? Nah, di sini hubungan antara kita dan rekan sejawat mungkin bisa lebih dekat, bisa juga terlaksananya rancangan yang kita buat tadi menjadi lebih mudah untuk kita terapkan, kakak-kakak. Nah, tidak menutup kemungkinan kakak-kakak kita akan kesulitan jika kita melakukannya sendiri gitu. Tapi dengan adanya kombel yang ada di sekolah kita masing-masing, tentunya itu akan lebih memudahkan pekerjaan kita karena setiap sisi dan lini dari kegiatan yang kita rancang tentunya harus ada penanggung jawab gitu. Nah, tidak mungkin kita yang menanggung jawab menjadi penanggung jawab di semua rancangan kegiatan yang kita buat gitu. Nah, tercontoh kalau kita contohkan kakak-kakak mengadakan satu buah festival olahraga gitu. Sekolahnya masing-masing. Tentunya tidak mungkin kakak-kakak sendiri yang bergerak melakukan semuanya gitu, baik persiapan kegiatan ataupun peralatan ataupun laporan ataupun susunan acara, tentunya kakak-kakak perlu bantuan gitu. Nah, disinilah kolaborasi itu berlaku kakak-kakak. Nah, kolaborasi itu berlaku jika kakak-kakak juga menyampaikan secara baik tentang rancangan kegiatan yang akan kita buat ke rekan sejawat ataupun ke pemangku instansinya masing-masing atau kepala sekolah kakak-kakak ya. Nah, di sini juga kakak-kakak diharapkan ya setelah kakak-kakak membuat suatu rancangan tadi. Nah,
Rancangan tersebut memiliki tujuan yang jelas gitu. Tujuannya harus seperti apa? Ya, tentunya kita membuat sebuah rancangan kegiatan yang berbasis proyek dari Kak Rohman. Dari Kak Rohman sangat bagus Kak, karena kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan bisa berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Oke, mantap sekali Kak Rohman ya. Nah, dari Kak Rohman, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, kita bisa berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Nah, inilah manfaat dari kolaborasi itu dari bagi Kak Rohman ya. Terus dari Kak Rahmat, bagus Kak, sebab pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan secara kolaboratif bersama rekan sejawat dalam KBS dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif. Nah, ini dari Kak Rahmat ya. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara kolaboratif dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif di dalam Kombel itu sendiri gitu Kakak ya. Baik, berarti kakak-kakak di sini ibaratnya bisa dikatakan sudah memahami peran kita sebagai anggota ataupun sebagai penggerak di dalam Kombel itu sendiri kakak-kakak gitu. Tanpa adanya kolaboratif bisa dikatakan Kombel yang ada di sekolah masing-masing itu akan vakum ataupun non aktif gitu kakak-kakak. Bisa juga dikatakan pasif. Nah, kalau sudah pasif nanti Kombel di sekolahnya, ya otomatis kita kakak-kakak bisa dikatakan di dalam sekolah, di dalam satu instansi tersebut memikirkan egonya masing-masing gitu, atau berkegiatan masing-masing tanpa melakukan sosialisasi untuk peningkatan diri dengan rekan sejawat ataupun teman-teman yang lain di sekolah atau di instansinya masing-masing kakak. Nah, rugi ya kalau kita berpikir Kombelnya tidak aktif, itu sebuah kerugian gitu kakak. Karena ya kalau bisa kita sebagai guru tidak hanya berhenti di ya hanya mengajar di kelas terus balik lagi ke kantor, atau mungkin mengajar di lapangan balik lagi ke kantor, nanti jamnya pulang ya kita pulang gitu. Tidak ada hal-hal baru yang akan kita dapatkan ataupun inovasi-inovasi terbaru yang kita dapatkan dari sistem pembelajaran yang diterapkan sekarang kakak ya. Nah, harapan kita setelah kita mengikuti kegiatan PKG ini kakak, pandangan kita nanti berubah gitu. Kenapa bisa dikatakan berubah? Ya mungkin gaya mengajar kita sedikit banyaknya ada perubahan. Terus keaktifan kita yang biasanya di sekolah mungkin kita hanya vakum ataupun pasif yang di sekolah, bisa kita sekarang nih lebih ke arah lebih aktif. Terus kita mau bertanya ke rekan sejawat yang mungkin lebih paham dari kita. Jangan malu untuk bertanya kakak ya. Di sini karena apa? Ya mungkin mereka mengetahui ilmunya lebih dulu daripada kita gitu. Ya sebenarnya bukan kerugian bagi mereka untuk memberitahu, tapi sebuah kerugian bagi kita karena tidak bertanya gitu kakak. Nah, diharapkan sekali lagi kakak rajin bertanya, rasa ingin tahunya itu kuat setelah kita memahami penjelasan tentang Kombel ini dan bagaimana sebenarnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bagi guru PJOK, contohnya diri kita sendiri gitu kakak ya. Oke, Kak Jasa juga sudah bergabung. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, di sini pertanyaan untuk kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik gitu? Nah, boleh kakak-kakak jawab di kolom komentar ataupun resen.
menjawab pertanyaan ini. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar Kombel sudah berdampak pada penerapan pembelajaran yang khususnya berpusat pada peserta didik gitu. Nah, kira-kira kakak apakah sudah berdampak belum pemahaman kakak tentang komunitas belajar ini terhadap peserta didik kakak? Belum, kata Kak Eko belum ya. Kenapa belum Kak Eko? Apakah di sekolah Kak Eko belum ada kombelnya atau bagaimana? Kalau kakak-kakak yang lain gimana? Ya Apakah di Kak, sekolahnya sudah ada kombel masing-masing? Iya Kak Rahmat? belum, belum Kak, karena di sekolah kami baru mau bikin kombel juga Pak. Jadi Oh, kami juga masih inilah bahasanya tuh masih meraba-raba Kak, mencari bagaimana kombel ini supaya berjalan dengan baik gitu Kak. oke. Baik Kak Rahmat ya. Berarti kalau dari Kak Rahmat di sekolahnya baru mulai merintis yang namanya adanya kombel gitu Kak Rahmat ya. Nah, mudah-mudahan Kak Rahmat setelah kita membahas masalah kombel ini, nanti Kak Rahmat lebih mencari tahu lagi, bisa mencari tahu lebih dalam lagi sebagaimana caranya kita membentuk sebuah kombel yang aktif dan banyak program-program yang berbagi praktik baik nanti ke depannya Kak Rahmat ya. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke, nih pertanyaan selanjutnya. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira di sini kakak-kakak ya, apakah pemahaman saya terhadap voice ini pendapat, nah choice ini pilihan, sedangkan ownership ini kepemilikan terhadap peserta didik semuanya kakak ya dalam penerapan PJBL sudah berdampakkah pada pembelajaran peserta didik? Coba kakak hubungkan pertanyaan ini terhadap apa yang kakak alami selama ini. Apakah pemahaman kakak sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira sudah berdampak belum kak? Terhadap pendapat atau suara dari peserta didik, pilihan peserta didik, terus kepemilikan terhadap peserta didik dalam penerapan PJBL. Ini intinya dalam penerapan proyek kak ya, proyek PJBL yang kemarin kakak rancang sudah berdampak belum pada pembelajaran peserta didik. Seharusnya sudah berdampak kakak-kakak ya, seharusnya sudah berdampak. Karena apa kakak-kakak? Nah, di sini tentunya kita merancang suatu proyek, proyek rancangan proyek PJBL itu. Nah, kakak-kakak biasanya membuat keterangan di situ siswa yang melakukan gitu. Siswa yang melakukan tentunya eh, pendapat dari siswa, terus pilihan dari siswa, ataupun kepemilikan dari siswa tentu ada gitu kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak Kak Supriyono. Kak Supriyono dua. Kak Supriyono bukannya udah gabung.
Nah, baik Kakak, di sini. Iya Kak, tadi maaf Kak, tadi pakai HP ini mau dialihkan ke laptop. Oh, gitu. Ya, 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 Kak Supri. Kirain tadi siapa gitu. Nggak tahu penyusup apa gitu ya. Baik, baik, silakan Kak Supri ya. Nah, baik Kakak, kita lanjutkan di sini ya. Kira-kira gitu. Rasanya Kakak pasti sudah menerapkan gitu tentang proyek PJBL ini terhadap voice, choice atau ownership peserta didik. Nah, saya yakin Kakak pasti sudah memahami karena setiap kita melakukan suatu rancangan, tentu tujuan kita yang aktif itu bukan gurunya, melainkan peserta didik kita gitu. Kita hanya sebagai mediasi atau pengawas atau penanggung jawab dari sebuah rancangan yang kita buat tersebut. Sedangkan pelaku sebagai pelakunya tetap peserta didik kita, kakak ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke kakak. Nah, di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Terus ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, terus keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, kakak, dari ketiga kata-kata ini, yang pertama yang harus kita kuasai ini kakak ya, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang selama ini kita harapkan setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi PJOK ini kakak, nah kita mempunyai suatu keterampilan pedagogi guru gitu, khususnya kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu ini, kita mendapatkan pengetahuan ini, nah, kita mempunyai tujuan mengubah paradigma perubahan diri dan kelas di dalam PJOK yang selama ini mungkin kurang tepat gitu kakak. Nah, kita rubahlah yang mungkin gaya mengajar kita selama ini kurang tepat, kita tepatkan lagi, ataupun metode atau model-model pembelajaran yang selama ini kita lakukan belum tepat atau kurang bagus, kita perbaiki dan kita sempurnakan gitu kakak. Kak Abdul Rahmat sudah bergabung. Nah, setelah ini kita rubah kakak, setelah keterampilan kita kuasai, terus kita sudah berubah. Nah, selanjutnya kita bisa menggerakkan keterampilan rekan, menggerakkan rekan sejawat gitu. Nah, di sini kakak-kakak setelah kita mempunyai keterampilan, kita berubah. Nah, kita mengajak rekan kita untuk saling berbagi. Nah, 3 kata kunci, kalimat kunci ini kakak-kakak sangat penting bagi kita gitu. Awalnya kita mendapat pengetahuan, terus kita membuat perubahan di dalam diri dulu, baru selanjutnya kita mengajak rekan sejawat kita untuk berubah gitu. Selamat datang Kak Abdul. Gagah Kak Abdul pakai baju PGRI ini. Baik kakak, nah kita masuk ke poin 3 yaitu penyampaian RTL. Nah, di sini yang pertama pengantar tugasnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah RTL, rencana tindak lanjut, agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolahnya masing-masing kakak.
Nah, intinya di sini kakak ya. Nah, ini hanya sebatas pengantar tugas sebentar. Saya mengingatkan dulu, Kak. Betul. Nah, di sini kakak, intinya kita sudah membuat sebuah rancangan kemarin. Eh, apapun rancangan yang kakak buat, terus kakak sempurnakan gitu. Kakak sempurnakan di RTL namanya. Rencana tindak lanjut. Jika kemarin rancangannya berupa tujuan segala macamnya asesmen kakak campurkan, di RTL ini kakak lebih fokus ke arah kegiatan apa sebenarnya yang akan kakak rancang gitu. Nah, bisa kakak merancang misalnya sebuah kegiatan berbentuk SEM. Nah, SEM itu seperti apa? Nah, mungkin kakak merancang sebuah pembelajaran atau sebuah festival mini, festival olahraga mini tentang mungkin permainan bola kasti gitu. Nah, kakak melibatkan di sini mungkin uh, di Kombelnya sebagai kolaborasi dengan kawan-kawan, kakak minta bantu dengan kawan-kawan mungkin tentang publikasi ataupun tentang penyiapan peralatan gitu. Nah, sedangkan kegiatan di lapangan kakak-kakak boleh menyerahkan kepada peserta didik, contoh menjadi wasit ataupun hakim garis. Nah, kakak boleh menerapkan pembelajaran SEM di rancangan ini gitu. Atau kakak mungkin membuat sebuah kegiatan yang lain atau turnamen apapun segala macamnya. Nah, itu bentuknya kakak rancang di RTL ini nanti sejelas-jelasnya gitu kakak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengantar tugas yang A. Sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, di sini kakak memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Nah, aset-aset yang ada di sekolah kakak manfaatkan lah gitu, baik itu sumber daya manusianya maupun peralatan sarana prasarana ataupun sumber-sumber daya yang lain gitu. Selanjutnya rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, di sini kakak membuat RTL-nya, kakak harus menggunakan 4 poin ini gitu nanti. Yang pertama tujuan programnya apa, terus kelengkapan rencana dalam struktur programnya apa, terus yang C keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi programnya apa gitu. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan. Berarti ini intinya kakak merancang suatu kegiatan baru gitu, bukan yang sudah ada gitu kakak ya. Nah, terus notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu. Nah, yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, di sini kakak boleh mencantumkan dokumentasi kegiatannya apa saja gitu. Entah itu pada saat kakak rapat atau melakukan kegiatannya di lapangan, kakak boleh mendokumentasikan dan menempelkan di laporannya nanti, gitu kakak ya. Selanjutnya yang B, rencana tidak lanjut. Nah, sedikit di sini modal untuk penugasannya mandiri, terus rencana tidak lanjut.
perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini yang kita kakak-kakak rancang kemarin. Terus tujuan pembelajaran khususnya yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar gitu. Nanti kita akan jelaskan tentang lini masa pembuatan RTL ini gitu kakak. Nah, untuk bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel ini kakak-kakak. Nah, bentuk rencana tindak lanjutnya atau RTL itu bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui Kombel belajar maksimal itu 9 slide kakak-kakak ya. Nah, bikin saja di PowerPoint itu maksimalnya 9 slide, jangan terlalu banyak. Terus komponen programnya yang pertama yaitu judul program atau kegiatan, 2 latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi. Yang 8 kemungkinan apakah tantangan-tantangan yang kita temui pada saat merancang kegiatan tersebut gitu. Terus di keterangannya yang pertama yaitu RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari Fasil. Ini pada saat nanti kita pertemuan umpan balik setelah ini di tanggal 2 Desember nanti. RTL yang kakak-kakak buat nanti kita akan bahas kembali. Nah, seperti video kemarin kan kita coba juga memberikan penguatan. Nah, yang kedua selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan, dikembangkan bersama seluruh rekan pada Kombel di dalam sekolah. Nah, nanti sekiranya rancangan program yang kakak buat ini nanti bisa kakak rasanya terapkan di Kombel atau di komunitas belajar sekolahnya masing-masing, silakan kakak-kakak gitu. Tidak menutup kemungkinan rancangan yang kakak-kakak buat itu bagus gitu. Jadi disetujui kepala sekolah. Nah, kakak-kakak berarti sudah berhasil menerapkan suatu rancangan program yang kakak buat di kegiatan PKG PJOK dan selanjutnya kakak langsung terapkan di Kombel sekolahnya masing-masing gitu. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, di sini juga kakak-kakak unggah nanti tugasnya. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, kakak-kakak saya perjelas lagi untuk unggah tugas RTL ini kakak-kakak boleh menggunakan link drive gitu kakak-kakak bikin nanti satu folder di drive-nya tapi jangan dikunci foldernya, bikin folder baru, kakak-kakak buat nama foldernya misalnya RTL M Fahrul Rahman gitu. Boleh kakak buat situ ya. Berarti isinya ya kakak-kakak sesuaikan, ada bahan tayang, notulen atau catatan diskusi, terus video atau foto atau dokumen lainnya yang ada yang relevan lah gitu Kak di link drive-nya nanti. Nah, link itu yang kakak tempelkan nanti di LMS gitu untuk tugas RTL ini. Nah, selanjutnya penjelasan tentang komponen perencanaan berbasis proyek kakak melalui Kombel. Nah, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat beberapa elemen-elemen seperti di bawah ini kakak. Nah, yang pertama komponen judul program kegiatan. Nah, penjelasannya judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Intinya judulnya berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek gitu. Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya.
Nah, kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, itu sedikit untuk penjelasan komponen kakak-kakak ya. Terus ada tujuan, nah capaian, langkah-langkah yang hasil diharapkan. Nah, kakak-kakak tinggal sesuaikan nanti. Sama juga struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini kakak-kakak membuat sebuah strukturnya seperti apa, programnya seperti apa. Terus mitra-mitra terkait boleh kakak-kakak cantumkan juga gitu. Yang keenam, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kapasitas atau yang dimiliki oleh sekolah atau kelas yang masing-masing kakak-kakak lebih memahami gitu. Seperti apa kapasitas yang mampu kakak-kakak buat dengan rancangan program yang ada gitu. Contohnya jika tidak memungkinkan untuk mengadakan sebuah kegiatan yang menggunakan lapangan olahraga yang besar, sedangkan di sekolah kakak-kakak tidak ada lapangan yang besar, jangan terlalu dipaksakan gitu kakak-kakak ya. Sesuaikan kapasitas yang dimiliki sekolahnya masing-masing gitu. Jika tidak memungkinkan maka jangan lakukan. Baik kakak-kakak, yang selanjutnya yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang tadi yang ketujuh, rencana evaluasi. Nah, ini mungkin sebagai perbaikan nanti kakak-kakak jika sudah kakak-kakak membuat suatu rencana program, terus program itu terlaksana, tentunya harus ada rencana evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Mana segi lini yang dirasa kurang, kakak-kakak perbaiki gitu. Yang kedelapan, nah kemungkinan tantangan. Dan di sini kakak-kakak dari awal tentu mungkin ada kesulitan ataupun tantangan yang dikira mempersulit untuk memperlancar rancangan atau program kegiatan yang kakak-kakak buat. Nah, di sini kakak-kakak tuliskan nanti. Nah, untuk aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL, yang pertama yaitu tujuan programnya, terus kelengkapan rencana dalam struktur program, terus ada C, keterlibatan komunitas di dalam sekolah, yang D, rencana evaluasi program. Ini sama seperti yang tadi kakak-kakak ya. Nah, ini harus ada karena memang ini termasuk penting gitu kakak-kakak 4 ini. Nah, ini tadi lini masa RTL yang akan kakak-kakak hadapi nanti sebelum tanggal 2 kakak-kakak ya. Yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut. Ini setelah sesi pengantar RTL hari ini, berarti kakak-kakak besok sudah bisa melakukan pekerjaan atau tugasnya membuat RTL-nya. Nah, setelah itu kakak-kakak yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, ini kakak-kakak susun dan masukkan ke dalam satu drive kakak-kakak nanti ya. Nah, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL, berarti 6 hari kakak-kakak ya. Dari sesi pengantar ini, baru kita jumpai nanti sesi umpan balik RTL-nya. Selanjutnya yang ketiga, penilaian RTL. Nah, setelah diunggah, kakak-kakak nanti akan menilai hasil RTL-nya nanti. Selanjutnya, baru nanti kita melakukan umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nanti bertemunya lagi kita di tanggal 2 Desember kakak-kakak ya untuk umpan balik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak susun gitu. Nah, untuk catatan tambahan, jika ada peserta yang ada di dalam sekolah yang sama. Nah, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL,
perlu memperhatikan yang pertama yaitu bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Nah, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Nah, untuk yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Nah, kakak-kakak, mungkin di sini ada satu sekolah ya. Contoh kayak Kak Supri sama Kak Indra kan satu sekolahnya tuh. Nah, tetap membuat masing-masing kakak ya, nanti diunggahnya juga masing-masing nanti. Nah, ini intinya rancangan sendiri. Nah, jika nanti kakak ingin mengajukan kegiatan ini di kombelnya masing-masing gitu, di kombel yang ada di sekolah kakak masing-masing, kakak sepakati nanti yang mana yang akan diajukan untuk dipresentasikan gitu. Oke, baik kakak-kakak. Nah, kira-kira cukup sekian pertemuan kita. Jika kakak-kakak ada pertanyaan yang membuat ragu atau belum dipahami, boleh langsung ditanyakan kakak-kakak karena kita sudah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Khususnya kita masalah RTL ini kakak-kakak ya. Jika tidak ada kakak-kakak boleh kita tutup dulu. Nah, untuk di akhir sesi ini kita kakak-kakak diharapkan baik kakak-kakak, terima kasih masih menunggu. Nah, kira-kira jika memang tidak ada pertanyaan kakak-kakak, kita tutup untuk sesi tatap maya kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kakak dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, kakak-kakak dapat memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, mungkin sekian dari saya kakak-kakak untuk persiapan RTL-nya hari ini. Saya tutup presentasinya. Boleh kakak-kakak buka kameranya sebentar, kita foto bersama dulu untuk kegiatan RTL kita, persiapan RTL kita. Udah miring kopiannya kayak kok ya? Itu kalah judi tuh kak. Ya kak, itu kan 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir kak. 1, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima
Terima kasih kakak-kakak, saya tutup dulu. Apa lagi? Gitu. Pak Yasin nih, Pak Yasin.